Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri, kelas 10 MIPA 4, nomor absen 35, akan mempresentasikan laporan penelitian sosiologi saya yang berjudul Tingkat Kesulitan Belajar Siswa Ketika Pembelajaran Daring di SMA Negeri 8 Malang. Bab 1. Pendahuluan. Kabar adanya virus COVID-19 ini sangat mengejutkan masyarakat. Banyak masyarakat yang terkena dampaknya, mulai dari pegawai, guru, pedagang, dan tentunya para siswa. Sejak adanya berita COVID-19 ini, para siswa diperintahkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online. Ketika pembelajaran daring, tidak sedikit bagi para siswa yang mengalami kesulitan. Tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa ini memberikan dampak yang dapat menyusahkan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Rumusan masalah. 1. Apakah tingkat kesulitan yang kalian alami saat pembelajaran daring berdampak pada proses pembelajaran kalian? 2. Apakah kalian menemukan solusi dari kesulitan yang kalian alami? 3. Tujuan dan manfaat. Tujuan. 1. Untuk mengetahui dampak yang dialami siswa saat siswa mengalami kesulitan saat pembelajaran daring. 2. Untuk mengetahui tentang cara siswa mengatasi kesulitan saat daring. Manfaat. 1. Manfaat teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan pemikiran, pengetahuan, serta pemahaman peneliti tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa di SMA Negeri 8 Malang. 2. Manfaat praktis. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan penelitian berikutnya dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pihak SMA Negeri 8 Malang. Bab 2. Landasan teori. 1. Pembelajaran. Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. 2. Kesulitan siswa. Menurut Sasmita, mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Murid yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang seharusnya atau kemampuannya. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Desain penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan angket pengumpulan data kesulitan pembelajaran siswa, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari angket yang disebarkan ke siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kesulitan belajar siswa saat pembelajaran daring. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala kesulitan dalam belajar yang berbentuk skala Likert. 2. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. 3. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu akhir bulan Februari 2021. Desain penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. 4. Populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.
Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. 5. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat berpengaruh ganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 10 MIPA SMA Negeri 8 Malang. Dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan angket yang digunakan untuk mengumpulkan data kesulitan siswa saat pembelajaran daring, yaitu dengan melihat hasil jawaban siswa pada angket yang telah dilalui subjek penelitian. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. 6. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. 7. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Bab 4. Hasil penelitian. 1. Tingkat kesulitan siswa berdampak pada pembelajaran. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar, di mana tingkat kesulitan yang mereka alami berdampak pada proses pembelajaran mereka. Dari hasil penelitian yang saya peroleh menunjukkan bahwa dampak tingkat kesulitan siswa terhadap proses pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 77,8%, sedangkan 22,2% mereka terkadang berdampak pada proses pembelajaran daring mereka. Sebanyak 7 anak merasakan dampak dari kesulitan ketika daring dan 2 anak terkadang mengalami dampak kesulitan saat pembelajaran daring. Dari data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesulitan yang mereka alami berdampak bagi mereka khususnya saat pembelajaran daring. 2. Solusi siswa dalam mengatasi kesulitan yang dialami. Solusi adalah salah satu jalan yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah tanpa adanya suatu tekanan.
Maksud dari tanpa adanya tekanan yaitu adanya objektivitas saat menunjukkan pemecahan masalah di mana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya. Hal ini tentunya tidak lepas dari seorang siswa yang mengalami kesulitan saat sedang melaksanakan pembelajaran daring dan mereka harus menemukan solusinya. Dari data penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa ada 88,9% dengan jumlah 7 orang siswa yang mencari solusi ketika mereka mengalami kesulitan dan 11,1% dengan jumlah 2 siswa yang terkadang mencari solusi ketika mengalami kesulitan. Dan salah satu solusi untuk mengatasi tingkat kesulitan mereka adalah dengan cara meningkatkan semangat belajar saat pembelajaran. Dari data hasil penelitian, sebanyak 77,8% menemukan cara untuk meningkatkan semangat saat pembelajaran dan sebanyak 22% terkadang menemukan cara untuk meningkatkan semangat saat pembelajaran. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dapat disimpulkan dari data penelitian yang telah saya lakukan, yaitu tingkat kesulitan belajar siswa ketika pembelajaran daring merupakan penelitian simetris karena terdapat dua variabel yang berhubungan tetapi variabel yang satu tidak dipengaruhi variabel lain. Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesulitan yang dialami siswa ketika daring termasuk kategori tinggi. Hal tersebut tentunya menyebabkan adanya dampak terhadap proses pembelajaran mereka. Hal tersebut tentunya membuat siswa harus menemukan dan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Salah satu solusinya yaitu dengan meningkatkan semangat belajar saat proses pembelajaran daring. Saran. Berdasarkan saran yaitu apakah terlintas di pikiran kalian untuk mencari solusi dari kesulitan yang kalian alami? Mendapatkan hasil data sebanyak 8 anak yaitu 88,9% mereka mencari solusi untuk masalah kesulitan yang mereka alami dan sebanyak 1 anak yaitu 11,1% dari mereka tidak mencari solusi dari kesulitan yang mereka alami. Itu berarti bahwa hampir dari mereka telah menemukan solusi dari permasalahan tentang tingkat kesulitan yang dialami. Namun hal itu tentunya juga harus diketahui oleh bapak atau ibu guru mereka karena mereka juga harus memperhatikan kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi ketika mereka melakukan proses pembelajaran dan juga bapak atau ibu guru juga harus tetap memberikan semangat agar para siswa dan siswi dapat meningkatkan semangat mereka saat pembelajaran daring. Berikut adalah daftar pustaka dan lampiran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.